Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Orang kalau sudah dengar Habib itu buh alim buh enggak pokoknya Habib, apalagi serbannya 7 tumpuan, wah sudah apapun akan diberikan. Dulu sering saya itu didatangi orang yang suka-suka ngaku Habib, saya marahi karena ini orang ini hanya ngendel-ngendel bukan karena kalau ketemu Habib sudahlah Habib, yang penting panjenengan takwa Allah pasti tidak akan berubah. Orang ta'zim cinta pada habaib kan nilai takwanya sebetulnya, yang bukan Habibnya. Nilai takwa ya, Habib ada nilai tapi takwanya ini yang menentukan. Bagi kelompok yang ini ya, kalau tujuannya adalah penggalian ilmiah ya, untuk menggali ya, karena ini dalam tataran ilmiah mencari nasa, akhirnya buka kitab-kitab yang lama-lama ya, kan pasti ketemu kalau ilmiah. Tapi syaratnya jangan ada caci maki, jangan ada menjatuhkan. Kan bagus kalau nemu ini kok nasabnya menurut saya putus, datanglah ke dibuat mudzakarah di situ, gimana ini anak, terus mencari ketemu nanti. Kalau urusan ilmiah ketemu. Kalau urusan ilmiah akan membangkitkan anak-anak yang cerdas-cerdas itu terbangun ya, tergugah untuk mulai ingat pada dulu waktu ngaji, bahkan buka-buka. Bisa melahirkan anak-anak cerdas atau memunculkan mereka yang selama ini tidur bisa muncul, tapi tetap dalam koridor husnudzon, koridor yang penuh dengan ketawadhuan, bukan lalu istilahnya itu ya ngungkit sejarah, ngungkit mbahnya dulu, ini sudah bagus punya di Indonesia. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Orang kalau sudah dengar Habib itu buh alim buh enggak pokoknya Habib, apalagi serbannya 7 tumpuan, wah sudah apapun akan diberikan. Dulu sering saya itu didatangi orang yang suka-suka ngaku Habib, saya marahi karena ini orang ini hanya ngendel-ngendel bukan karena. Tapi kalau ada Habib yang baik ya saya muliakan, sama saja dengan yang lain. Gus kan sama dengan Gus, siapa gelar-gelar yang di luar Jawa ini atau di Jawa Barat banyak gelar-gelar yang begitu, semua nilai akhlak dan prakteknya. Jadi kalau menurut saya lebih baik sudahlah diduduk bersama ya, kalau belum ketemu ya cari sampai ketemu, pasti ketemu. Kalau itu dasarnya ilmiah pasti nanti ketemu. Nah, mengapa beliau Kiai Haji Sukron Ma'mun rahimahullah ta'ala mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani? Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita berikan gambaran bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sudah memetakan syuhra wal istifadah dua kali artinya mulai tahun 400 Hijriah sampai tahun 900 Hijriah. Syuhra wal istifadah bahwa hanya 3 orang saja anak dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa, hanya 3 orang ini syuhra wal istifadah, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Hanya 3 orang saja. Sekali lagi ini adalah syuhra wal istifadah selama 500 tahun. Inilah yang sah. Jadi selama 500 tahun mulai tahun 400 Hijriah sampai tahun 900 Hijriah.
Mengapa diawali tahun 400 Hijriah? Karena wafatnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa itu sebelum tahun 400 Hijriah. Kemudian kenapa dibatasi sampai tahun 900 Hijriah? Karena ini awal dari menyebarnya Syuhra wal Istifadah yang kedua. Jadi tahun 900 Hijriah sampai tahun 1444 Hijriah. Sekarang tahun 1446 ya. 2 tahun yang lalu ini sudah perdebatan masalah nasab di Indonesia. Nah, tahun 900 Hijriah sampai 1440 Hijriah ini anaknya Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa itu berubah menjadi 4. Awalnya Syuhra wal Istifadahnya hanya 3, yaitu Sayyid Muhammad, Sayyid Ali dan Sayyid Husain. Tiba-tiba berubah menjadi 4 ditambah Ubaidillah. Nah, inilah benang kusutnya, benang merahnya di sini. Sehingga banyak sekali tokoh NU yang mengatakan kita husnudon saja kepada nasab para habaib Alwi. Husnudon dengan menggunakan dalil Syuhra wal Istifadah. Maka pertanyaannya bisa kita jawab. Syuhra wal Istifadah yang sah itu mulai tahun 400 Hijriah sampai 900 Hijriah. Syuhra wal Istifadahnya bahwa putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa hanya ada 3 orang saja, yaitu Sayyid Muhammad dan Sayyid Ali dan Sayyid Husain. Adapun Syuhra wal Istifadah setelah tahun 900 Hijriah sampai sekarang, sampai kemarin lah, bukan sekarang ya, kemarin, yaitu tahun 1444 Hijriah, anaknya Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa ini berubah menjadi 4, yaitu ditambah Ubaidillah. Inilah Syuhra wal Istifadah kedua selama kurang lebih 500 tahun juga, yang tidak sah alias batal. Jadi Syuhra wal Istifadah yang sampai kita kemarin, inilah yang batal. Ini yang sudah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, karena beliau sudah memetakan antara tahun 400 Hijriah sampai tahun 900 Hijriah. Kemudian periode kedua yaitu tahun 900 Hijriah sampai tahun 1444 Hijriah. Nah, kalau terjadi Syuhra wal Istifadah dua, maka dalil Syuhra wal Istifadah yang terdahulu yang dipakai. Oleh sebab itulah ini membutuhkan penelitian yang sangat jeli. Kalau hanya menukil saja mungkin ya tukilan yang kedua ini, yang dari Syuhra wal Istifadah yang kedua, yang ini yang tidak sah alias batal. Oleh sebab itulah semoga semakin banyak para ulama dan kiai nahdlatul ulama yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf.